Aku disangka mati, mereka berpesta di atas kebohongannya. Padahal aku hidup, membawa bukti. Saat aku muncul, kebenaran akan menghancurkan sandiwara mereka. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Malam itu langit Jakarta dihiasi taburan lampu kota yang berkilauan. Dari luar, hidupku terlihat nyaris sempurna. Aku, Arini, seorang perempuan berusia 30 tahun, punya suami mapan bernama Damar. Ia seorang manajer di perusahaan kontraktor besar, berwibawa, selalu rapi dengan kemeja putihnya, dan di mata orang lain sosok suami idaman. Orang-orang yang mengenalku sering berkata, Arini beruntung, ya. Suaminya setia, mapan, dan sayang keluarga. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Benarkah aku beruntung? Atau selama ini aku hanya terbuai oleh peran yang suamiku mainkan di depan orang lain? Rumahku di kawasan perumahan elit selalu tampak hangat. Dari luar, jendela besar dengan tirai putih bergoyang lembut, taman mungil penuh bunga mawar, dan pintu kayu coklat tua yang kokoh seolah menandakan kehidupan yang damai di dalamnya. Aku menjaga semuanya dengan tanganku sendiri. Meski aku tidak bekerja di kantor, aku memastikan rumah ini selalu rapi, bersih, dan nyaman untuk suamiku pulang. Damar sering memelukku di hadapan orang lain, memuji masakanku, dan bahkan suka menggenggam tanganku saat ada acara keluarga. Semua orang melihat kami pasangan serasi. Aku pun dulu percaya, cinta kami kuat. Aku mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Tapi, ketika pintu rumah tertutup dan hanya kami berdua di dalam, aku mulai menyadari ada yang berbeda. Tatapannya yang dulu hangat kini sering kosong. Senyumnya yang dulu menenteramkan kini kerap hanya formalitas. Telepon genggamnya tak pernah lagi lepas dari genggaman. Seakan ada sesuatu yang berharga di dalamnya yang tak boleh kulihat. Aku pernah mencoba mengusir rasa curiga itu, memaksa diriku berpikir positif. Mungkin dia hanya lelah, pekerjaannya makin berat, begitu aku menenangkan hati. Tapi dalam diam, hatiku mulai sering terasa sepi meski ia ada di sampingku. Aku teringat malam itu, ketika aku menyiapkan makan malam sederhana, sop buntut kesukaannya. Aku ingin menyenangkan hatinya setelah seharian bekerja keras. Meja makan sudah tertata, lilin kecil menyala, dan aku duduk menunggunya. Jarum jam sudah hampir menunjukkan pukul 9 malam, tapi pintu rumah belum juga terbuka. Aku mencoba menelponnya. Terdengar nada sambung, tapi tidak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Hingga akhirnya pesan singkat masuk. Lembur, jangan tunggu. Hatiku menegang. Kata-kata itu terlalu singkat, terlalu dingin. Dulu, ia selalu mengabari dengan panjang, menambahkan kalimat manis seperti, sayang, maaf ya, jangan tidur dulu, nanti aku pulang bawa makanan. Kini semua terasa hambar. Aku duduk sendirian di meja makan, menatap sop yang sudah dingin. Suasana itu menusuk hatiku lebih tajam daripada pisau. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Keesokan paginya, saat aku mencoba menemaninya sarapan, ia justru terburu-buru. Aku ada rapat pagi, jangan tunggu aku malam ini, mungkin pulang larut, katanya sambil meraih jas hitamnya. Dam, kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Kamu gak capek? Tanyaku hati-hati. Ia menoleh sebentar, lalu menghela napas panjang. Rini, kamu jangan terlalu banyak tanya. Ya, aku kerja juga buat kamu. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi nada bicaranya menusukku. Aku hanya terdiam, menunduk sambil menggenggam cangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi aku tak bisa menyebutnya dengan pasti. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari detail kecil yang dulu mungkin tak kuperhatikan. Jasnya berbau parfum wanita, bukan aroma tubuhnya yang biasa. Kemejanya sering ada noda lipstik samar yang katanya hanya terkena tinta ballpoint. Aku ingin percaya, tapi hati kecilku menolak. Meski begitu,
Setiap kali ada acara keluarga, Damar masih berperan sebagai suami ideal. Ia menggandengku dengan mesra, memperkenalkanku pada rekan kerja, dan menyebutku istri tercinta. Aku hanya bisa tersenyum kaku sambil menahan gelombang perasaan yang berkecamuk. Seolah-olah aku sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Satu dunia di depan orang banyak yang terlihat sempurna, dan satu dunia di balik pintu rumah yang semakin rapuh. Aku berusaha kuat, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin semua ini hanya rasa curiga berlebihan. Aku menolak untuk menjadi istri yang mudah cemburu. Tapi, ada bisikan di dalam hati yang tak pernah berhenti. Arini, sesuatu sedang disembunyikan darimu. Bisikan itu semakin lama semakin nyaring, hingga aku tahu, cepat atau lambat aku harus berani membuka mata. Pagi itu, matahari baru naik ketika aku terbangun dengan perasaan aneh. Damar sudah tidak ada di sisi. Biasanya, meski ia harus berangkat pagi, ia selalu menyempatkan mencium keningku sebelum pergi. Tapi beberapa minggu terakhir, kebiasaannya itu hilang begitu saja. Aku turun ke ruang makan, meja sudah kosong, hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin benar dia sedang sibuk. Jangan berpikir macam-macam, Rini, bisikku pada diri sendiri. Tapi di dalam dada, rasa was-was itu tumbuh makin kuat. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Ia pulang semakin larut, sering tanpa kabar jelas. Teleponku jarang ia angkat, jawabannya selalu singkat, bahkan kadang hanya centang biru tanpa balasan. Aku mulai merasa kehadiranku tidak lagi penting. Sampai suatu sore, ketika aku membereskan ruang tamu, telepon genggamnya berbunyi. Nada getarnya mengagetkanku. Damar biasanya sangat protektif dengan ponselnya, tak pernah dibiarkan jauh darinya. Tapi kali itu ia sedang mandi, dan ponselnya tertinggal di meja. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Suara air terdengar deras. Hatiku berdebar keras. Jari-jariku gemetar saat meraih ponsel itu. Layar menyala, ada pesan masuk. Dari seseorang yang menamakan dirinya, Nia Hati Merah 2. Kamu janji jemput aku malam ini kan? Jangan buat aku nunggu lagi. Tanganku lemas seketika. Jantungku berdegup kencang, seperti baru saja dipukul dari arah yang tak terlihat. Aku menatap layar itu cukup lama, seolah ingin meyakinkan diri bahwa aku tidak salah baca. Tubuhku terasa dingin, tapi wajahku panas seperti terbakar. Suara pintu kamar mandi berderit membuatku tersadar. Dengan panik aku meletakkan kembali ponselnya ke tempat semula, pura-pura sibuk melipat koran. Damar keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Ia menyapuku singkat, ada telepon masuk. Aku menelan ludah. Enggak, aku enggak lihat. Ia mengangguk sambil mengeringkan rambut. Aku berusaha mengatur ekspresi wajah agar tidak terlihat gemetar. Tapi di dalam hati, rasa curiga itu semakin menguat. Malamnya, aku pura-pura tidur ketika ia keluar rumah dengan alasan ada pertemuan mendadak. Aku mendengar suara pintu mobil tertutup pelan, suara mesin menyala, lalu menghilang di kejauhan. Mataku basah, meski aku tidak ingin menangis. Aku hanya menatap langit-langit kamar, merasa semakin asing di rumah yang dulu terasa hangat. Esok harinya, aku mencoba mencari pengalihan dengan mengunjungi sahabatku, Raras. Kami duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota. Sambil mengaduk cappuccino, Raras menatapku lekat. Rini, kamu kelihatan pucat. Ada apa sebenarnya? Aku menggigit bibirku, menimbang apakah harus menceritakan semuanya. Akhirnya aku berbisik, aku curiga Damar selingkuh. Raras terdiam, lalu meraih tanganku. Kenapa kamu bisa mikir begitu? Aku menceritakan tentang pesan singkat itu. Tentang perubahan sikap Damar. Tentang rumah yang kini terasa dingin. Raras menghela napas panjang. Aku nggak mau kamu terburu-buru menyimpulkan, tapi aku ngerti perasaan kamu. Kamu harus hati-hati. Jangan langsung konfrontasi tanpa bukti. Kata-kata Raras seakan menamparku. Aku sadar, benar. Aku tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Aku butuh bukti yang nyata. Tapi bagaimana? Aku bukan detektif. Aku hanya seorang istri biasa yang hatinya mulai terkoyak. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih peka pada detail kecil. Saat mencuci bajunya, aku menemukan tanda aneh.
Sehelai rambut panjang berwarna coklat muda menempel di kerah jasnya. Rambut itu jelas bukan milikku. Aku menyimpannya diam-diam, seolah itu potongan bukti pertama. Suatu malam, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya, aku mencium aroma berbeda dari tubuhnya. Parfum yang manis, feminin, bukan aroma maskulin yang biasa ia pakai. Saat aku menegurnya, ia hanya menjawab datar. Mungkin kecium dari rekan kerja perempuan di lift. Aku ingin percaya, tapi suaranya terdengar terlalu tenang, terlalu siap dengan alasan. Seperti seseorang yang sudah terbiasa berbohong. Perlahan, aku mulai merasakan jarak yang semakin nyata. Kami bisa duduk di ruang tamu yang sama, menonton televisi, tapi tidak ada percakapan hangat. Aku sibuk menahan pertanyaan di lidahku, sementara ia sibuk menatap layar ponselnya. Kami seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu atap. Kadang aku bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang yang dulu berjanji melindungiku seumur hidup kini justru membuatku merasa paling sendiri? Dan di titik itu, aku mulai bertekad, jika memang ada yang disembunyikan, cepat atau lambat kebenaran harus terungkap. Karena aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan kebohongan. Hari-hari berlalu, dan kecurigaan yang dulu hanya seperti bisikan kecil kini berubah menjadi suara keras yang tak bisa kuabaikan lagi. Aku semakin peka memperhatikan setiap gerak-gerik Damar. Entah mengapa, aku merasa setiap senyumnya kini hanya sekadar topeng. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka laptopnya yang tertinggal di meja kerja. Biasanya ia selalu membawa serta ke kantor, tapi kali itu ia terburu-buru. Dengan jantung berdegup kencang, aku menyalakannya. Folder-folder kerja terbuka seperti biasa, tapi sebuah file bertuliskan, info proyek, menarik perhatianku. Saat kubuka, alih-alih berisi dokumen pekerjaan, di dalamnya justru ada beberapa foto. Tanganku bergetar. Foto itu menampilkan Damar sedang duduk di sebuah restoran bersama seorang wanita berambut coklat muda, wanita yang sama dengan nama di pesan singkat itu. Mereka tampak akrab, bahkan dalam salah satu foto, tangan wanita itu menggenggam tangannya. Dadaku sesak. Dunia serasa runtuh. Aku menutup laptop itu dengan cepat, takut kalau ia tiba-tiba masuk. Tapi foto itu sudah terpatri jelas dalam ingatanku. Tidak lagi sekadar curiga, aku sudah menemukan bukti nyata. Malam itu aku menunggu Damar pulang. Jam menunjukkan pukul 11:30, dan pintu baru terbuka. Ia masuk dengan wajah lelah, kemejanya agak kusut, aroma parfum yang asing masih menempel. Dam, panggilku dengan suara serak. Ia menoleh, kenapa belum tidur? Aku berdiri, mencoba menahan getaran di suaraku. Kamu pulang dari mana? Ia melepas jasnya dengan santai. Kerjaan, Rini. Aku udah bilang, proyek lagi padat. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri. Aku lihat foto di laptopmu. Sekilas wajahnya kaku, lalu ia cepat-cepat menutupi dengan tawa hambar. Foto apa? Kamu salah lihat kali. Aku menatapnya dengan mata basah. Jangan bohong lagi, Dam. Aku lihat kamu dengan perempuan itu. Siapa dia? Kenapa kamu sembunyikan? Suasana hening. Ia menatapku tajam, wajahnya berubah. Kamu ngapain buka laptop aku tanpa izin? Suaranya meninggi. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Aku istrimu. Apa salah kalau aku ingin tahu apa yang terjadi? Damar mendengus keras. Suaranya kini penuh amarah. Rini, kamu itu kebiasaan banget. Curiga nggak jelas. Aku kerja mati-matian buat rumah ini, buat kamu. Tapi kamu malah tuduh aku yang macam-macam. Kalau memang kerja, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Balasku dengan air mata yang mulai mengalir. Kenapa ada perempuan lain di hidupmu? Dam? Apa aku kurang buat kamu? Aku hampir berteriak. Suaraku pecah. Damar menghantam meja dengan tangannya, membuat gelas di atasnya jatuh pecah. Cukup, Rini. Jangan pernah lagi bahas soal itu. Aku terlonjak, tubuhku gemetar. Wajahnya merah, matanya penuh kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dalam sekejap, aku merasa asing. Lelaki di depanku ini, benarkah ia orang yang dulu berjanji setia padaku? Setelah itu, ia berbalik, masuk ke kamar tanpa menoleh.
Aku berdiri di ruang tamu, terisak, memeluk diriku sendiri. Malam itu aku sadar, retakan kecil dalam rumah tangga kami sudah berubah menjadi jurang yang dalam. Esoknya, sikap Damar benar-benar dingin. Ia hampir tidak bicara, hanya menyibukkan diri dengan telepon genggamnya. Bahkan saat aku menyiapkan sarapan, ia hanya makan beberapa suap, lalu bergegas pergi tanpa pamit. Aku duduk di kursi, menatap meja makan yang penuh tapi terasa kosong. Hati kecilku berkata, ini baru permulaan. Luka ini akan semakin dalam jika aku tidak segera bersiap. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak. Jika memang benar ada perempuan lain, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Karena hanya dengan begitu aku bisa menghadapi kenyataan, betapapun sakitnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan asing di rumahku sendiri. Suara Damar, tatapannya, bahkan langkah kakinya yang dulu menenangkan kini hanya membuat dadaku sesak. Ia semakin jarang bicara denganku, dan kalaupun ada, nada suaranya penuh ketidaksabaran. Pagi itu, aku mencoba menyapanya saat ia merapikan dasinya. Dam, malam ini kamu pulang jam berapa? Aku mau masak makanan kesukaanmu. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap pantulan dirinya di cermin. Setelah beberapa detik, barulah ia menoleh sekilas dengan wajah datar. Nggak usah repot. Aku nggak pulang. Aku tercekat. Kenapa? Ada kerjaan lagi. Ia menutup jasnya dengan gerakan kasar. Rini, tolonglah. Jangan banyak tanya. Aku capek. Kamu itu kalau jadi istri, cukup urus rumah, jangan ikut campur urusan aku. Kata-katanya menamparku keras. Aku terdiam, menahan air mata agar tidak jatuh. Damar sudah berubah. Lelaki yang dulu lembut kini hilang, digantikan sosok asing yang penuh amarah dan dingin. Ketika pintu tertutup dan suara mobilnya menjauh, aku terduduk di kursi. Tanganku gemetar, dada terasa sesak. Apa aku benar-benar tidak berarti lagi baginya? Hari itu aku memutuskan untuk tidak hanya duduk diam. Aku mulai membuka-buka kembali laptopnya, mencari jejak yang mungkin tertinggal. Dari folder email, aku menemukan beberapa bukti transfer ke sebuah rekening atas nama perempuan. Jumlahnya tidak kecil, jutaan rupiah mengalir rutin setiap bulan. Aku tak kuat lagi membaca detailnya. Aku menutup laptop itu sambil menutup wajahku dengan kedua tangan. Hatiku seakan robek. Jadi selama ini, uang yang ia klaim digunakan untuk biaya kerja, sebenarnya dialirkan untuk perempuan itu. Sore harinya, aku memberanikan diri menunggu kepulangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia belum pulang juga. Teleponku tidak dijawab. Akhirnya aku duduk di ruang tamu dengan lampu yang hanya menyala redup. Pintu baru terbuka hampir pukul 1 dini hari. Damar masuk dengan langkah sempoyongan, aroma alkohol bercampur parfum manis menguar dari tubuhnya. Aku bangkit, berusaha menahan diri. Dam, kamu dari mana? Tanyaku pelan tapi tegas. Ia menoleh, matanya sayu tapi tatapannya tajam. Kenapa sih kamu selalu nanya? Aku capek, Rini. Jangan bikin ribet. Capek? Kamu pulang jam 1 pagi, dengan bau seperti ini. Suaraku mulai bergetar. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana? Ia mendengus, melempar jasnya ke sofa. Rini, aku udah bilang jangan ikut campur urusan aku. Kamu itu seharusnya bersyukur masih aku kasih nafkah, masih aku kasih rumah nyaman. Banyak perempuan di luar sana yang lebih tahu cara menghargai laki-laki. Aku terpaku. Kata-katanya bagai pisau yang menusuk dalam. Jadi kini aku hanya dianggap beban yang harus ia tanggung? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku istrimu, Dam. Aku bukan orang asing. Aku berhak tahu. Kalau memang ada perempuan lain, katakan langsung. Jangan siksa aku dengan kebohongan ini. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan senyum sinis. Kalau aku bilang iya, terus kenapa? Kamu mau apa? Kamu pikir aku cuma bisa hidup sama kamu? Tubuhku bergetar hebat. Ucapannya membuat kakiku lemas. Untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. Ingin sekali aku berteriak, marah,
menghujat, tapi suara itu seakan tercekik di tenggorokanku. Damar tidak menunggu reaksiku. Ia berjalan masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Aku terduduk di ruang tamu, menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku merasa benar-benar sendirian. Sejak kejadian itu, wajah asli Damar semakin terlihat. Ia tidak lagi berusaha menutupi kebohongannya. Ia sering pulang larut, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Kalau kutanya, ia selalu menjawab dengan nada ketus, bahkan tak jarang membentakku. Aku mulai merasakan ketakutan setiap kali harus berhadapan dengannya. Kata-katanya tajam, tindakannya kasar, dan tatapannya dingin. Lelaki yang dulu kucintai kini benar-benar menjelma orang asing yang menakutkan. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku, tekad. Aku tidak bisa terus-menerus dibiarkan hancur tanpa arah. Jika memang ia sudah mengkhianati pernikahan kami, aku harus mengetahui seluruh kebenarannya, apapun risikonya. Dan untuk itu, aku siap membuka pintu luka yang lebih besar. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Langit kelabu seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Aku duduk di dalam mobil, memegang erat setir sambil menunggu. Rasa gelisah membuat telapak tanganku berkeringat. Aku sudah cukup lama diam, menelan semua sakit sendiri, tapi kini aku ingin membuktikan kebenaran dengan mata kepalaku. Seorang kenalan Raras yang bekerja di salah satu restoran terkenal mengabarkan padanya bahwa Damar sering terlihat di sana, tidak sendirian. Saat kabar itu sampai padaku, hatiku seperti diremas. Aku tidak bisa lagi menunda. Malam itu aku memutuskan untuk mengikuti langkah Damar. Mobilku terparkir beberapa blok dari restoran. Dari kejauhan aku melihat mobil hitamnya sudah lebih dulu terparkir. Nafasku tercekat. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya telingaku sendiri bergetar. Dengan langkah perlahan, aku berjalan mendekat, bersembunyi di balik payung yang kugenggam. Dan di sanalah aku melihatnya. Damar duduk di sebuah meja dekat jendela besar. Di hadapannya, seorang perempuan berambut coklat muda tertawa lepas sambil menyentuh tangannya. Aku mengenali wajah itu, wajah yang muncul di foto laptopnya. Wanita yang sama dengan nama, Nia Hati Merah 2, di ponselnya. Dadaku terasa sesak. Pandanganku berkunang-kunang, tapi aku tidak bisa memalingkan mata. Mereka terlihat begitu mesra, begitu nyaman. Senyum yang sudah lama tak kulihat dari Damar kini ia berikan pada orang lain. Aku ingin berlari, ingin menutup mata, tapi kakiku terpaku. Seakan tubuhku menolak pergi sebelum memastikan bahwa semua ini nyata, bukan ilusi. Sampai akhirnya, pandangan Damar sempat beralih ke arah jendela. Mata kami bertemu. Sesaat ia terlihat terkejut, wajahnya memucat. Tapi reaksi itu hanya sekilas. Karena perempuan di depannya sudah menoleh, penasaran dengan arah tatapannya. Aku sadar tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan langkah gemetar, aku masuk ke dalam restoran. Suara denting sendok dan piring terdengar samar di telingaku, seolah semua mata memandang ke arahku. Damar, panggilku dengan suara serak, nyaris pecah. Perempuan itu langsung menoleh, matanya menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum merendahkan. Jadi ini istri sah kamu? Tanyanya dengan nada penuh sindiran, lalu tertawa kecil. Aku berdiri di hadapan mereka, tubuhku bergetar hebat. Kamu? Siapa? Tanyaku pelan, menatap perempuan itu. Dia menyilangkan tangan di dada, wajahnya angkuh. Aku orang yang bisa bikin suamimu bahagia. Sesuatu yang sepertinya nggak bisa kamu lakukan. Darahku mendidih. Tapi air mata juga mengalir. Aku menoleh pada Damar, berharap ada sedikit pembelaan. Namun yang kulihat justru wajah marah, bukan penyesalan. Rini, apa-apaan kamu kesini? Malu-maluin aja, bentaknya. Aku terpaku. Jadi sekarang akulah yang salah? Aku yang dipermalukan, sementara ia duduk mesra dengan perempuan lain? Perempuan itu tersenyum puas melihat reaksiku. Ia bahkan berani menggenggam tangan Damar di depan mataku. Kasihan kamu, Mbak. Masih ngarep sama laki-laki yang udah nggak cinta lagi sama kamu. Sadarlah. Hatiku seperti disayat pisau. Aku ingin berteriak, ingin menampar mereka berdua. Tapi tubuhku terlalu lemah.
Hanya air mata yang tak terbendung, jatuh satu demi satu. Restoran itu mendadak terasa sesak. Beberapa pengunjung menoleh, berbisik-bisik. Aku tak peduli. Yang kuinginkan hanya jawaban dari suamiku. Kenapa? Dam? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Apa salahku? Apa aku kurang buat kamu sampai tega mempermalukan aku begini? Damar menunduk sejenak, tapi kemudian tatapannya kembali tajam. Aku capek sama kamu, Rini. Kamu itu selalu ngatur, selalu curiga. Aku butuh perempuan yang bikin aku tenang, bukan kayak kamu. Aku hampir terjatuh mendengar ucapannya. Jadi semua pengorbananku selama ini, semua cintaku, tidak ada artinya sama sekali? Perempuan itu berdiri, meraih tasnya dengan percaya diri. Ayo, Mas, kita pergi. Biarin dia nangis di sini. Perempuan kayak gini cuma bikin hidup kamu ribet. Aku ingin menahan mereka, tapi tubuhku terlalu lemah. Tanganku hanya bisa terulur kosong. Sementara mataku buram karena air mata. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, mereka berdua berjalan pergi meninggalkanku di sana. Terisak, ditatap penuh iba sekaligus heran oleh orang-orang sekitar. Aku terduduk di kursi kosong, memeluk diriku sendiri. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menertawakan kebodohanku yang terlalu percaya pada janji manis seorang suami. Malam itu aku sadar. Wajah asli mereka akhirnya benar-benar terlihat di depan mataku. Sejak malam di restoran itu, kehidupanku benar-benar berubah. Aku tidak lagi melihat rumah sebagai tempat pulang yang aman. Setiap kali Damar melangkah masuk, bukannya rasa tenang yang kurasakan, melainkan ketakutan dan kecurigaan yang terus menghantui. Aku masih mencoba bertahan. Bagian diriku masih berharap ia berubah, meski dalam hati aku tahu itu mustahil. Tapi sikapnya kian hari kian menunjukkan bahwa aku sudah bukan lagi prioritas. Ia jarang sekali menatap mataku, apalagi bicara dengan nada lembut. Yang ada hanya bentakan, sindiran, atau sikap acuh. Suatu malam, aku mendengar suara telepon dari ruang kerjanya. Pintu tidak sepenuhnya tertutup, sehingga suaranya terdengar jelas ke arah ruang keluarga tempat aku sedang membereskan majalah. Aku janji, sayang. Sabar ya. Sebentar lagi dia pasti nggak ada di antara kita. Kamu tenang aja. Aku tertegun, tubuhku kaku seketika. Suara Damar jelas terdengar, dengan nada lembut yang selama ini sudah lama tidak pernah lagi ia gunakan untukku. Nada itu, nada penuh kasih sayang, kini hanya ia berikan pada perempuan lain. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Kata-kata itu menusuk telingaku berulang kali. Seperti rekaman yang tak henti-hentinya diputar. Sebentar lagi dia pasti nggak ada di antara kita. Apa maksudnya? Tidak ada? Apakah itu berarti aku? Pikiran buruk langsung menyerbu kepalaku. Jantungku berdegup cepat, tanganku dingin. Aku mencoba mengusir pikiran itu, mengatakan pada diriku bahwa mungkin aku salah dengar. Tapi perasaan tidak enak terus menekan dadaku. Sejak malam itu, aku semakin waspada. Setiap kali ia pulang, aku memperhatikan gerak-geriknya lebih detail. Aku mencatat setiap kata-kata yang ia ucapkan. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri, tidak tahu kapan bom waktu itu akan meledak. Beberapa hari kemudian, aku menemukan hal yang semakin membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang jahat sedang mereka rencanakan. Saat mencuci pakaiannya, aku menemukan secari kertas kecil di dalam saku jasnya. Tulisannya singkat, dengan tinta hitam. Semua sudah siap. Tinggal eksekusi. Tanganku gemetar saat membaca kata-kata itu. Aku duduk di lantai kamar mandi dengan kertas yang basah karena air cucian. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Apa maksudnya? Eksekusi? Siapa yang akan dieksekusi? Rasa takut berubah menjadi rasa ingin tahu. Aku tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Aku mulai mencari cara untuk mengetahui lebih jauh apa yang mereka rencanakan. Malam-malamku kulalui dengan berjaga, mencoba mencatat kemana saja Damar pergi, jam berapa ia pulang, bahkan siapa saja yang meneleponnya. Namun semakin aku memperhatikan, semakin jelas terlihat bahwa Damar tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun dariku. Ia sering pergi berhari-hari tanpa kabar, dan ketika pulang, ia hanya melempar alasan singkat. Bahkan pernah, ia masuk ke rumah dalam keadaan mabuk,
lalu tertawa-tawa sendirian sambil menyebut nama perempuan itu. Hati kecilku sudah ingin menyerah. Rasanya percuma mempertahankan pernikahan ini. Tapi di saat yang sama, ada ketakutan lain yang menghantui. Jika benar mereka merencanakan sesuatu yang buruk padaku, aku tidak boleh lengah. Aku harus tetap waspada. Suatu malam, aku mendengar mereka berdua bicara melalui sambungan telepon dengan speaker menyala. Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan dengan napas tertahan. Mas, aku nggak sabar. Aku benci banget sama dia. Kapan sih kita bisa hidup berdua aja tanpa gangguan? Suara perempuan itu terdengar manja. Sabar, sayang, jawab Damar dengan nada mesra. Sebentar lagi semua selesai. Aku udah atur semuanya. Nggak lama lagi dia bakal pergi selamanya. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Air mataku mengalir deras, bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena takut. Aku kini yakin, yang mereka maksud dengan dia adalah aku. Aku masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air agar suara isaku tidak terdengar. Aku memandang wajahku di cermin, pucat, dengan mata sembab. Aku berbisik pada diriku sendiri. Arini, kamu nggak boleh kalah. Kamu harus bertahan. Kamu harus cari cara untuk selamat. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku, mendengar suara napas Damar yang tenang di sampingku. Ironis, lelaki yang dulu berjanji melindungiku kini justru ingin menyingkirkanku. Dan di sanalah aku sadar, perang ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan. Aku seperti hidup di rumah asing bersama orang asing yang setiap detiknya bisa menjadi ancaman. Wajah Damar yang dulu kukenal penuh kasih sayang kini berubah dingin, keras, bahkan penuh kebencian yang tidak pernah ia sembunyikan lagi. Pagi itu, ia pulang larut dengan aroma parfum perempuan menempel di bajunya. Tanpa rasa bersalah, ia melempar kunci mobil ke meja dan langsung duduk di sofa. Aku yang sedang menyiapkan sarapan mencoba menahan perasaan. Dam, kamu nggak apa-apa? Sudah berhari-hari kamu pulang larut. Aku khawatir. Ucapku hati-hati. Ia menoleh sekilas, lalu tertawa sinis. Khawatir? Khawatir kenapa? Khawatir kalau aku nggak pulang sama kamu lagi. Aku tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dadaku. Kenapa kamu bicara begitu? Aku cuma ingin tahu keadaanmu. Keadaan aku. Ia bangkit, berjalan mendekat. Keadaan aku itu baik-baik aja justru kalau kamu nggak ada. Kamu tahu nggak, Rin? Kamu itu beban. Kamu nggak pernah ngerti apa yang aku mau. Hidup sama kamu cuma bikin aku sesak. Kata-katanya menampar batinku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin membalas, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku hanya berdiri memeluk tubuhku sendiri, menahan rasa sakit yang membuncah. Damar kemudian menatapku tajam. Sudahlah, kamu jangan banyak tanya. Nanti juga kamu ngerti sendiri kok. Waktunya sudah dekat. Aku tersentak mendengar kalimat terakhirnya. Nadanya seperti mengandung sesuatu yang menakutkan, seolah ancaman samar yang sengaja ia sisipkan. Perutku terasa mual, jantungku berdegup cepat. Beberapa hari setelahnya, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Minuman di meja seringkali terasa pahit meski aku yakin tak menambahkan apa-apa. Obat yang biasa ku minum mendadak hilang, padahal aku menyimpannya rapi di laci. Bahkan satu kali, saat aku menyantap sup yang dimasak Damar, hal yang jarang sekali ia lakukan, tiba-tiba perutku mulas hebat hingga aku hampir pingsan. Aku menggigil ketakutan. Mungkinkah ia benar-benar mencoba mencelakaiku? Pikiran itu menghantuiku sepanjang malam. Aku tak berani lagi makan atau minum sesuatu yang disentuhnya. Aku mulai diam-diam menyiapkan makanan sendiri, pura-pura menyantap masakan darinya tapi diam-diam membuangnya. Rasa curiga semakin kuat ketika aku menemukan botol kecil berisi bubuk putih di laci meja kerjanya. Saat aku hendak mengambilnya, tiba-tiba langkah kakinya terdengar mendekat. Aku buru-buru menutup laci itu, berpura-pura sedang merapikan kertas. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan sorot mata mencurigai. Aku tersenyum kaku. "Cuma bersihin meja, banyak kertas berserakan." Ia mendekat, wajahnya menunduk,
Bibirnya menyeringai tipis. Jangan suka kepo sama urusan aku, Rin. Nanti kamu menyesal. Ancaman itu membuat tubuhku lemas. Malamnya aku menangis tanpa suara, memeluk bantal, bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan? Namun di tengah ketakutan itu, muncul keberanian kecil dalam hatiku. Aku sadar, jika aku hanya diam, mungkin nyawaku benar-benar akan melayang. Aku harus mulai bergerak. Maka diam-diam, aku membeli perekam suara kecil yang bisa kusimpan di saku. Aku juga mulai mencatat tanggal dan kejadian-kejadian aneh yang menimpaku. Aku tahu, jika aku tidak mengumpulkan bukti, siapapun tidak akan percaya. Dunia luar melihatku hanya sebagai istri yang berlebihan atau terlalu curiga. Malam itu, saat Damar tertidur lelap, aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu begitu kucintai, kini membuatku merinding. Aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Aku harus selamat. Aku harus bertahan, apapun caranya. Aku tidak tahu kapan serangan mereka akan benar-benar dijalankan. Tapi aku yakin, waktunya semakin dekat. Dan aku harus siap sebelum semuanya terlambat. Pagi itu suasana rumah terasa janggal. Tidak ada pertengkaran, tidak ada sindiran pedas dari Damar seperti biasanya. Justru ia bersikap manis, menyiapkan secangkir kopi dan meletakkannya di meja makan dengan senyum tipis yang asing bagiku. Minum dulu, Rin. Biar segar, katanya sambil mendorong cangkir itu ke arahku. Aku menatapnya lama. Tanganku gemetar ketika meraih gagang cangkir itu. Seolah ada suara dalam hati yang berteriak, jangan diminum. Aroma kopi yang biasanya menenangkan justru membuatku mual. Aku berpura-pura meneguk sedikit, lalu segera meletakkannya kembali. Terima kasih, ucapku lirih. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh pengawasan, seolah ia ingin memastikan aku menelan cairan itu. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi kegugupanku, lalu bangkit menuju dapur dengan alasan mengambil roti. Di sana, aku diam-diam menuangkan kopi itu ke wastafel, hanya menyisakan noda tipis di dasar cangkir agar terlihat seperti sudah kuminum. Dari balik pintu, aku bisa mendengar suara Damar menghela napas pelan. Seakan kecewa karena sesuatu yang ia rencanakan tidak berjalan mulus. Hari itu, firasat buruk terus menempel di dadaku. Aku bahkan sengaja tidak keluar rumah, hanya mengunci diri di kamar dan menyalakan perekam suara yang kusimpan di balik bantal. Jantungku berdegup kencang setiap kali langkah Damar terdengar di koridor, seperti detik-detik menjelang malapetaka. Menjelang sore, telepon rumah berbunyi. Aku yang menjawabnya, tapi orang di seberang tidak bicara, hanya terdengar deru napas berat. Ketika aku berkata, "Halo," untuk ketiga kalinya, tiba-tiba sambungan terputus. Aku berdiri kaku, bulu kuduku berdiri. Perasaan bahwa aku sedang diawasi semakin kuat. Malamnya, Damar pulang lebih cepat dari biasanya. Kali ini ia tampak rapi, memakai parfum yang sama seperti waktu kulihat bersama perempuan itu. "Besok kita jalan-jalan keluar kota," katanya tiba-tiba sambil menaruh kunci mobil di meja. Aku memandangnya dengan dahi berkerut. "Keluar kota?" Mendadak sekali. "Untuk apa?" "Refreshing. Kamu juga butuh udara segar, kan? Aku sudah atur semuanya." Nada bicaranya terdengar datar, tapi sorot matanya membuatku tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik ajakan itu. Aku hanya mengangguk pelan, pura-pura percaya. Padahal di dalam hati, aku yakin ada rencana busuk di balik semua ini. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku duduk di sudut kamar, menyiapkan perekam kecil yang kuselipkan di tas tangan, serta sebuah catatan kecil berisi kronologi kejadian beberapa minggu terakhir. Aku tahu, jika benar ia berniat mencelakaiku, aku harus meninggalkan jejak. Keesokan paginya, kami berangkat. Damar menyetir dengan tenang, sementara aku duduk di kursi penumpang dengan jantung berdebar tak karuan. Jalanan berkelok menuju pegunungan terasa menyesakkan. Sesekali aku melirik wajahnya. Tenang, terlalu tenang untuk seorang lelaki yang katanya ingin menyegarkan pikiran. Hingga tiba-tiba ia menginjak rem mendadak di tikungan tajam. Aku terhuyung ke depan, hampir terbentur dashboard. "Dam, kenapa mendadak begitu?" tanyaku panik. Ia tersenyum samar, menoleh padaku. "Kamu takut?"
Aku tercekat. Senyumnya bukan senyum biasa, tapi senyum dingin yang membuat darahku membeku. Perjalanan dilanjutkan. Mobil melaju kencang menembus kabut tipis. Aku bisa melihat jurang menganga di sisi jalan. Tanganku mencengkram erat sabuk pengaman. Napasku memburu. Seolah aku bisa merasakan rencana keji itu semakin dekat. Ketika mobil memasuki jalan sepi tanpa satupun kendaraan lain, Damar memperlambat laju. Ia menoleh padaku, lalu berkata dengan nada rendah, "Rin, kadang hidup itu aneh, ya. Ada yang harus pergi duluan supaya yang lain bisa bahagia." Aku menatapnya dengan mata membelalak. Tubuhku gemetar hebat. Kata-kata itu terdengar seperti isyarat. Mobil tiba-tiba oleng ke arah kiri, mendekati pembatas jalan yang langsung berbatasan dengan jurang. Aku berteriak spontan, "Damar, jangan!" Ia hanya terdiam, kedua tangannya tetap memegang kemudi tanpa usaha menghindar. Detik itu aku tahu, inilah saat yang selama ini ia siapkan. Aku refleks meraih setir, menariknya sekuat tenaga ke arah kanan. Mobil berputar liar, ban berdecit keras di aspal, lalu berhenti mendadak beberapa meter sebelum benar-benar menabrak pagar pembatas. Nafasku terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Damar menatapku dengan sorot mata gelap penuh amarah. "Kamu selalu saja bikin semua rencanaku gagal," katanya dingin. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar hebat. Rencana mencelakaiku akhirnya jelas di depan mata, tidak lagi sekadar firasat. Kini aku tahu, aku harus lebih cepat dari mereka jika ingin tetap hidup. Aku masih bisa merasakan dinginnya keringat di punggung ketika mobil itu berhenti beberapa meter sebelum pagar pembatas. Nafasku tersengal, tangan masih mencengkeram erat sabuk pengaman. Damar duduk di kursi pengemudi dengan wajah gelap, rahangnya mengeras, matanya menatapku tajam. Hening panjang menyelimuti kabin. Hanya detak jam di dashboard dan deru napas kami yang terdengar. Aku berusaha menenangkan diriku, tapi tubuhku gemetar tak terkendali. "Kenapa kamu lakukan ini, Dam?" Tanyaku dengan suara serak, hampir berbisik. Ia menyeringai, senyum yang tak lagi kukenal. "Karena kamu menghalangi kebahagiaanku. Aku sudah cukup lama bersabar, Rin. Aku lelah hidup denganmu." Air mataku langsung jatuh. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada jurang di depan mata. "Aku istrimu. Aku sudah mendampingi kamu dari awal. Kenapa harus begini caranya?" Damar menghela napas panjang, seakan bosan dengan kalimatku. Ia menyalakan mesin kembali, lalu melajukan mobil pelan. Namun kali ini aku bisa merasakan ia tidak lagi mencoba menyembunyikan niatnya. Seolah baginya, topeng itu sudah tak diperlukan lagi. Aku menatap keluar jendela, memandangi kabut yang menyelimuti jalan pegunungan. Dalam hatiku, ketakutan bercampur dengan tekad. Jika aku terus diam, aku akan benar-benar mati di tangannya. Aku harus menemukan jalan keluar, sekecil apapun peluangnya. Ketika mobil memasuki jalan lurus, aku melihat papan penunjuk kecil bertuliskan, "Rest Area 1 kilometer." Aku tahu, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan diri. "Dam, aku haus. Bolehkah kita berhenti sebentar?" Aku pusing. Suaraku lirih, hampir memohon. Ia menoleh sekilas, matanya penuh curiga. Namun kemudian ia tertawa pelan. "Takut, ya? Baiklah, kita berhenti sebentar." Mobil berbelok masuk ke area peristirahatan yang sepi. Hanya ada sebuah warung kecil dengan lampu redup dan seorang bapak tua penjaga toilet. Begitu mobil berhenti, aku buru-buru membuka pintu, keluar dengan alasan ingin ke kamar mandi. Di sana, aku berdiri di depan cermin retak, mencoba mengatur napas. Air mata mengalir deras, wajahku pucat. Aku membuka tas dan menyalakan perekam suara yang sejak semalam kusimpan. Jemariku gemetar, tapi aku tahu aku harus melanjutkan ini. Aku berbicara pelan, seolah sedang mengeluh pada diri sendiri. Jika sesuatu terjadi padaku, Damar dan perempuan itu yang bertanggung jawab. Mereka ingin aku mati. Aku menyimpan perekam itu kembali, lalu menatap wajahku di cermin. "Kamu harus kuat, Rin. Jangan tunjukkan ketakutanmu." Saat aku keluar, Damar sudah menungguku di dekat mobil dengan rokok di tangan. Tatapannya menusuk, seolah menilai gerak-geriku.
Lama sekali, katanya dingin. Aku hanya tersenyum kaku, lalu masuk ke dalam mobil. Perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi kali ini aku lebih siap. Aku diam-diam memegang ponsel di balik rokku, menyalakan rekaman suara kedua. Tak lama, telepon Damar berdering. Suara perempuan itu terdengar jelas melalui speaker mobil. Mas, gimana? Apa sudah selesai? Aku langsung tercekat. Nafasku tercekat, tapi aku tetap diam. Damar tersenyum samar. Belum. Dia masih ada di sampingku. Tapi tenang saja, sebentar lagi urusan ini beres. Cepatlah, Mas. Aku nggak sabar hidup tenang sama kamu. Suara perempuan itu manja, penuh kebencian. Darahku berdesir. Rekaman itu cukup jelas untuk menjadi bukti. Aku menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah, sementara jemariku bergetar memegang ponsel yang terus merekam percakapan mereka. Mobil terus melaju, melewati jalanan sepi. Malam mulai turun, cahaya lampu mobil memantul di aspal basah. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Aku merasa seperti sedang duduk di kursi eksekusi, menunggu giliran. Namun kali ini aku punya senjata, bukti. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan mati sia-sia. Malam semakin pekat ketika mobil itu melaju melewati jalanan berliku. Lampu-lampu kota sudah lama hilang dari pandangan, digantikan kabut tebal yang membuat suasana semakin mencekam. Aku duduk kaku di kursi penumpang, menunduk, pura-pura memandang keluar jendela padahal jemariku masih menggenggam erat ponsel yang merekam percakapan mereka tadi. Damar mengisap rokoknya sambil bersenandung kecil. Senandung itu justru membuat bulu kuduku berdiri, karena suaranya terdengar ringan, seolah tidak sedang merencanakan sesuatu yang keji. Sesekali ia menoleh ke arahku dengan tatapan aneh. Tatapan orang yang menunggu momen tepat. Capek enggak, Rin? Tanyanya tiba-tiba. Aku terlonjak. Lumayan. Jalanannya berliku sekali. Bagus, katanya singkat. Kalau capek, pejamkan mata saja. Biar aku yang urus. Nadanya membuat jantungku berdegup kencang. Aku berpura-pura menutup mata sebentar. Tapi dalam hati aku menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tak lama, ia mempercepat laju mobil. Ban berdecit melewati jalan menurun, membuat tubuhku terhuyung. Dari kaca depan, aku bisa melihat sebuah tikungan tajam dengan jurang menganga di sampingnya. Aku tahu, inilah saat yang ia tunggu. Dam, pelan sedikit. Bahaya, teriakku panik. Ia tertawa kecil. Tenang, Rin. Kita akan segera sampai. Kata-kata itu membuat darahku berdesir. Tanganku mencengkram erat sabuk pengaman. Tubuhku gemetar hebat. Dalam sepersekian detik, mobil menabrak pagar pembatas dan oleng. Aku berteriak keras. Dunia terasa berputar. Suara logam beradu, kaca pecah berhamburan, dan tubuhku terbanting keras ke sisi pintu. Semua terasa kabur. Hanya ada suara benturan, jeritan ban, lalu gelap. Aku tersadar dengan kepala berat, tubuh terasa nyeri di seluruh bagian. Samar-samar aku mendengar suara-suara di kejauhan. Ada orang-orang berteriak, ada sirene yang mendekat, tapi ada pula bisikan yang membuat bulu kuduku merinding. Pastikan dia benar-benar mati. Jangan ada yang curiga. Suara seorang perempuan terdengar di sela kesadaranku. Suara itu, aku mengenalnya. Suara perempuan yang selalu kudengar di telepon Damar. Aku berusaha membuka mata, tapi pandanganku buram. Tubuhku seolah tak bisa digerakkan. Dalam samar, aku merasakan ada yang menarik tubuhku dari mobil, lalu meletakkannya di atas sesuatu yang dingin dan keras. Sudah. Biarkan berita kecelakaan ini tersebar. Besok semua orang percaya kalau dia sudah tidak ada. Suara Damar terdengar jelas, dingin tanpa rasa. Air mataku mengalir perlahan. Jadi benar, mereka memang ingin menghapusku dari hidup mereka. Setelah itu, kesadaranku kembali hilang. Entah berapa lama waktu berlalu. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di ruangan asing dengan bau obat yang menusuk. Lampu neon menyilaukan mataku. Aku mendengar suara alat medis berdetak pelan di sampingku. Seorang perawat yang melihatku langsung berlari memanggil dokter. Dok, pasien sadar. Aku menoleh lemah, mencoba memahami apa yang terjadi.
Dokter mendekat, menatapku penuh simpati. Ibu, tenang. Ibu selamat. Ibu ditemukan oleh warga tak jauh dari lokasi kecelakaan. Mereka membawa ibu ke sini. Aku menangis tanpa suara. Antara lega masih hidup dan hancur karena kenyataan pahit. Suamiku sendiri yang menginginkan kematianku. Di meja samping ranjang, tas tanganku diletakkan. Dengan sisa tenaga, aku meraihnya. Ponsel dan perekam suara masih ada di dalam. Itu artinya, semua bukti yang kurekam masih tersimpan. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan gegabah. Aku akan diam dulu, berpura-pura tidak tahu apapun. Biarkan mereka yakin aku sudah mati. Karena hanya dengan begitu aku bisa menyusun langkah balas dendam dengan tenang. Aku menatap langit-langit kamar itu, air mata menetes deras. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini hancur, aku merasa memiliki kekuatan baru. Mereka boleh menganggap aku sudah tidak ada. Tapi justru dari titik inilah aku akan kembali. Dan saat waktunya tiba, aku akan pastikan semua kebenaran terbongkar di depan mata banyak orang. Suara dentuman hujan di atap rumah sakit malam itu membuat pikiranku semakin kacau. Aku berbaring di ranjang pasien dengan selang infus menancap di tangan. Tubuhku masih penuh luka, tapi yang jauh lebih sakit adalah hatiku. Aku tidak bisa berhenti mengulang-ulang kata-kata Damar saat kecelakaan itu. Pastikan dia benar-benar mati. Jangan ada yang curiga. Aku mengusap air mata yang terus jatuh. Rasanya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu kucintai dengan segenap jiwa, yang pernah berjanji melindungiku seumur hidup, justru ingin menyingkirkanku dengan cara paling kejam. Perawat masuk membawa obat. Ia menatapku dengan iba. Ibu harus banyak istirahat. Untung ada warga yang cepat menolong. Kalau terlambat sedikit saja, mungkin nyawa ibu sudah melayang. Aku tersenyum tipis. Jangan bilang siapapun kalau aku masih hidup. Tolong, biarkan orang-orang di luar sana percaya kalau aku sudah tiada. Perawat itu terdiam, tampak ragu. Tapi, Bu. Aku menggenggam tangannya, berusaha meyakinkan. Ini penting untuk keselamatan saya. Saya mohon, jangan sampai ada yang tahu, bahkan keluarga sekalipun. Saya punya alasan kuat. Ia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, saya akan bantu menjaga rahasia ini. Setelah ia pergi, aku membuka tas kecilku. Perekam suara itu masih ada, tersimpan rapi. Aku menyalakannya perlahan, mendengarkan kembali percakapan di mobil malam itu. Suara Damar terdengar jelas, begitu juga suara perempuan itu. Dadaku sesak. Tapi di sisi lain aku merasakan kekuatan. Bukti ini adalah senjata yang bisa menjatuhkan mereka. Beberapa hari berlalu. Berita tentang kecelakaan mobil Damar dan istrinya tersebar di media lokal. Namun yang mereka tuliskan membuatku terhenyak. Istri pengusaha muda, Arini Pramesti, tewas dalam kecelakaan tunggal. Aku membaca berita itu dengan tangan bergetar. Foto wajahku terpampang di koran dengan judul besar. Aku dianggap sudah mati. Dunia percaya aku sudah tiada. Sementara aku masih bernapas di ranjang rumah sakit ini. Aku membayangkan wajah Damar saat membaca berita itu. Mungkin ia tersenyum lega, merasa bebas. Mungkin perempuan itu, selingkuhannya, bahkan sudah merayakan kematianku. Air mataku mengalir deras. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada bara api yang menyala di dadaku. Aku tidak akan tinggal diam. Jika mereka mengira aku sudah mati, aku akan gunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana mereka melangkah, dan bagaimana mereka menunjukkan wajah aslinya di depan semua orang. Aku meminta dokter yang menanganiku agar tidak mencantumkan namaku di data pasien resmi. Dokter itu sempat keberatan, tapi akhirnya mengerti setelah aku menjelaskan bahwa nyawaku terancam. Hanya beberapa perawat yang tahu keberadaanku, dan mereka berjanji merahasiakan. Malam-malamku kuhabiskan dengan menuliskan setiap detail kejadian sejak kecurigaanku pada Damar muncul. Aku menyusun kronologi, pesan rahasia, bukti foto di laptop, kopi yang rasanya aneh, sup yang membuat perutku sakit, hingga percakapan telepon yang berhasil kurekam. Semua kutulis rapi di sebuah buku kecil. Aku tahu, suatu saat nanti catatan ini akan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Di tengah kesunyian kamar rumah sakit,
Aku menatap keluar jendela. Hujan belum reda. Aku berbisik pada diriku sendiri. Rin, ini bukan akhirmu. Ini adalah awal dari perjalananmu membongkar semua kebusukan itu. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu memaafkan Damar, berharap ia berubah. Tapi malam itu di jurang membuktikan, tidak ada lagi ruang untuk memaafkan. Yang ada hanya kesempatan untuk menegakkan kebenaran dan membalas segala pengkhianatan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, saat aku kembali, aku akan membuat mereka berdua menyesal telah menganggapku mati. Hari-hari di rumah sakit membuatku belajar menelan kenyataan pahit sedikit demi sedikit. Luka fisikku perlahan membaik, tapi luka hatiku masih menganga lebar. Setiap kali aku menutup mata, wajah Damar dan perempuan itu selalu muncul, lengkap dengan suara mereka yang bersekongkol ingin menghabisiku. Malam itu aku duduk di kursi dekat jendela. Lampu jalanan berkelip samar, menembus kaca berembun. Aku memegang perekam suara itu erat-erat di tangan. Berulang kali aku mendengarkan rekaman yang sama, meski hatiku terkoyak. Ada bagian di mana suara perempuan itu berkata lirih namun menusuk. Kalau Arini sudah tidak ada, semua ini jadi lebih mudah, Dam. Dan Damar hanya terdiam, sebelum akhirnya menjawab, iya, aku tahu. Tangisku pecah lagi. Meski aku sudah berjanji pada diriku untuk tidak terus-menerus menangis. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menahan air mata mendengar kalimat itu? Orang yang dulu bersumpah akan melindungiku justru setuju dengan rencana untuk melenyapkanku. Aku menggenggam selimut erat-erat, menahan rasa sakit yang membuncah. Namun di balik tangis itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, tekad. Aku tahu, kalau aku terus larut dalam kesedihan, maka mereka akan benar-benar menang. Aku tidak boleh menyerah. Beberapa hari kemudian, aku meminta tolong pada perawat bernama Sinta, satu-satunya orang yang paling kupercaya di rumah sakit itu. Ia masih muda, berhati lembut, dan sejak awal berani mengambil risiko merahasiakan keberadaanku. Sinta, kataku lirih suatu pagi, bisakah kamu membantuku mendapatkan akses ke berita atau informasi dari luar? Aku butuh tahu apa yang terjadi setelah kematianku diberitakan. Ia menatapku ragu. Bu Arini, kalau ada yang tahu, aku janji akan hati-hati. Aku hanya butuh tahu. Sinta, aku tidak bisa duduk diam di sini tanpa tahu apa-apa. Akhirnya ia membawakanku sebuah tablet kecil yang biasa digunakan staf rumah sakit. Dari situ aku mulai membaca berita-berita terbaru. Dan benar saja, hampir semua media lokal menulis tentang kematianku. Beberapa media bahkan menyoroti kisah cinta suamiku yang tragis kehilangan istri tercinta. Aku ingin muntah membaca kalimat-kalimat itu. Damar Setiawan tampak tegar menghadapi duka mendalam atas wafatnya sang istri, Arini Pramesti. Ada pula artikel yang menulis bahwa Damar selalu berada di sisi pusara, menangis penuh kesedihan. Tanganku gemetar. Mereka benar-benar pandai bersandiwara. Seolah-olah aku hanyalah figuran dalam kisah cinta mereka yang penuh drama. Seolah aku mati benar-benar karena kecelakaan, bukan karena ulah mereka sendiri. Sinta yang berdiri di sampingku ikut membaca sekilas. Ia menggeleng pelan. Mereka tegas sekali, Bu. Aku menutup tablet itu perlahan, berusaha menahan emosiku. Biarkan saja mereka puas bersandiwara. Biarkan semua orang percaya dulu. Nanti saat waktunya tiba, semua kebohongan ini akan runtuh. Hari-hariku setelah itu penuh dengan strategi. Aku mulai menuliskan rencana langkah demi langkah di buku kecilku. Pertama, aku harus memulihkan fisikku sepenuhnya agar bisa bergerak bebas. Kedua, aku harus mengumpulkan bukti tambahan, bukan hanya rekaman suara, tapi juga hal-hal lain yang bisa menunjukkan niat jahat mereka. Ketiga, aku harus memastikan kapan dan bagaimana aku akan kembali muncul ke hadapan mereka. Namun, di balik itu semua, ada ketakutan yang tidak bisa kupungkiri. Bagaimana jika Damar mengetahui aku masih hidup? Bagaimana jika ia mencoba mengulang niatnya? Suatu malam aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, Damar berdiri di samping ranjang rumah sakitku, menatapku dengan mata penuh kebencian, membawa sebilah pisau. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Rasa takut itu begitu nyata hingga aku butuh waktu lama untuk menenangkan diri.
Paginya aku menulis catatan panjang. Rin, jangan takut. Mereka memang ingin kau hancur. Tapi justru ketakutanmu yang akan membuat mereka benar-benar menang. Kau harus kuat. Kau harus melawan. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah pucat, tubuh lemah, rambut kusut. Tapi di balik itu, aku melihat sepasang mata yang mulai kembali menyala. Bukan mata seorang korban, melainkan mata seorang perempuan yang bersiap bangkit. Hari itu juga aku meminta izin pada dokter untuk mulai menjalani fisioterapi ringan. Aku bilang, aku ingin cepat pulih. Dokter sempat heran karena menurutnya aku butuh lebih banyak istirahat. Tapi aku mendesaknya. Tolong, dok. Saya harus segera bisa berjalan normal lagi. Setiap langkah terasa menyakitkan. Tapi aku tidak peduli. Rasa sakit itu mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Bahwa aku punya kesempatan untuk memperjuangkan keadilan. Dan di tengah semua itu, aku hanya bisa membayangkan satu hal. Wajah Damar dan perempuan itu saat akhirnya melihatku berdiri di hadapan mereka. Hidup-hidup, dengan semua bukti pengkhianatan yang sudah kusiapkan. Hujan baru saja reda ketika aku untuk pertama kalinya mencoba berjalan keluar dari kamar rawat inapku. Tangan masih bergantung pada tongkat kecil, langkah tertatih, tapi hatiku berdebar kencang seperti baru saja bebas dari kurungan panjang. Udara sore terasa begitu nyata menampar wajahku, membuatku sadar bahwa aku tidak lagi sekadar bernafas. Aku hidup, dan aku punya misi yang harus kutuntaskan. Sinta, perawat yang setia membantuku, menemani di sisiku. Ibu sudah lumayan kuat. Tapi jangan memaksa terlalu cepat, ujarnya lembut. Aku mengangguk. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Setiap hari yang kulewati terasa seperti sia-sia kalau aku hanya diam di sini. Sinta menatapku penuh iba. Tapi aku bisa melihat juga ada kekaguman di matanya. Ia tahu betul bahwa aku bukan lagi pasien biasa, melainkan seorang perempuan yang sedang menguatkan diri setelah dikhianati begitu dalam. Malam itu, setelah kembali ke kamar, aku membuka tablet kecil yang sempat ia pinjamkan. Aku mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Damar setelah kabar kematianku tersebar. Dan benar saja, aku menemukan foto-foto terbaru. Di salah satu artikel, ada potret Damar berdiri di samping makam yang konon adalah pusaraku. Ia memakai kemeja hitam, wajahnya muram, tangannya menabur bunga. Di sebelahnya ada perempuan itu, mengenakan gaun sederhana warna abu-abu, pura-pura ikut berduka. Mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sedang saling menguatkan. Mataku panas. Aku hampir meremas tablet itu karena menahan emosi. Mereka benar-benar tanpa malu berakting di atas penderitaanku. Dunia percaya pada drama mereka, sementara aku di sini harus berjuang sendirian. Namun justru disitulah aku menemukan celah. Biarlah mereka percaya dulu. Biarlah mereka semakin yakin aku sudah tiada. Karena saat aku kembali, keterkejutan mereka akan jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian aku mulai menyusun langkah baru. Aku sadar, untuk membongkar mereka aku tidak bisa sendirian. Aku butuh orang luar yang bisa menjadi mata dan telinga bagiku. Aku mengingat seseorang, Bagas, sahabat almarhum ayahku yang dulu pernah menjadi penyidik polisi. Ia pria parubaya, keras kepala tapi berhati lurus. Sejak ayah meninggal, kami jarang bertemu, tapi aku tahu dia orang yang bisa dipercaya. Dengan bantuan Sinta, aku menghubungi Bagas melalui telepon. Suaranya terdengar kaget sekaligus lega saat tahu aku masih hidup. Astaga, Rin, semua orang mengira kamu sudah tiada. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaraku. Panjang ceritanya, Pak, tapi yang jelas, ini bukan sekadar kecelakaan. Ada orang-orang yang ingin aku mati. Dan aku punya bukti. Hening sesaat di ujung sana sebelum ia menjawab. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Jangan gegabah. Aku akan bantu sebisaku. Kau sekarang di mana? Aku tidak langsung menyebut rumah sakit. Aku masih takut. Aku akan kabari. Untuk saat ini, aku hanya butuh bantuanmu mencari tahu apa yang sedang dilakukan Damar dan perempuan itu setelah kematianku. Aku ingin tahu segalanya. Bagas menghela napas berat. Baik. Tapi kau harus janji tetap bersembunyi. Kalau mereka tahu kau masih hidup,
nyawamu dalam bahaya. Setelah menutup telepon, dadaku sesak sekaligus lega. Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada seseorang yang bisa kugandalkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap buku kecil yang penuh dengan catatan tanganku. Di sana ada daftar panjang, kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan. Aku membaca ulang setiap baris, memastikan aku tidak melewatkan apapun. Air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Aku teringat masa-masa awal pernikahanku dengan Damar. Senyum manisnya, kata-kata manis yang dulu membuatku yakin aku memilih lelaki yang tepat. Semua itu kini terasa seperti sandiwara. Kenapa, Dam? Bisikku pada bayangan di jendela. Kenapa harus aku yang kau singkirkan? Apa salahku? Apakah cintaku yang tulus terlalu berat untukmu? Aku menutup wajah dengan kedua tangan, merasakan sesak di dada. Namun di balik tangis itu, aku tahu ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Rasa sakit ini, pengkhianatan ini, semuanya akan menjadi bahan bakar. Pagi berikutnya, aku mendapat kabar dari Bagas. Ia mengirim foto melalui pesan. Tampak Damar dan perempuan itu menghadiri sebuah pesta kecil. Mereka tersenyum di depan kamera, tangan saling menggenggam, tanpa sedikit pun bayangan duka di wajah mereka. Aku menatap foto itu lama sekali. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa marah yang membuncah, tapi juga ada kepuasan aneh. Mereka terlalu percaya diri, terlalu yakin aku sudah tiada. Itu artinya aku punya waktu untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Aku menutup layar tablet, lalu berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, kalau mereka bisa tertawa di atas penderitaanku, aku akan pastikan suatu hari nanti tawa itu berubah menjadi tangisan. Dan hari itu aku tahu, rencanaku bukan sekadar bertahan hidup. Aku akan kembali, membawa bukti, membawa saksi, dan menghadapkan mereka pada kebenaran yang tak bisa lagi mereka bantah. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di kursi dekat jendela rumah sakit, memandangi cahaya matahari yang baru menembus tirai tipis. Luka-luka di tubuhku mulai membaik, tapi batinku masih penuh luka. Semakin hari aku semakin yakin, aku tidak bisa terus bersembunyi di sini. Aku harus segera melangkah keluar, melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Damar dan perempuan itu hidup setelah menganggapku mati. Sinta masuk membawa sarapan. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Bu Arini, wajah ibu mulai lebih segar. Rasanya sudah saatnya ibu keluar dari sini." Aku menoleh padanya, menimbang kata-katanya. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku takut, Sin. Kalau mereka tahu aku masih hidup. Sinta duduk di tepi ranjang. Justru karena itu ibu harus berhati-hati. Jangan muncul begitu saja. Ibu harus punya cara. Dan, kalau ibu ingin, saya bisa bantu. Mataku basah mendengarnya. Ia sudah seperti adik bagiku. Terima kasih, Sinta. Aku tidak tahu apa jadinya kalau tidak ada kamu. Hari itu aku memutuskan menelepon Bagas lagi. Suaranya terdengar berat di ujung sana. Rin, aku sudah dapat banyak informasi. Damar sekarang semakin lengket dengan perempuan itu. Mereka sering tampil bersama, menghadiri acara bisnis maupun keluarga. Orang-orang sudah mulai berbisik, katanya mereka cocok dan mungkin akan menikah. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Rasanya seperti ditikam lagi, meski aku sudah menduga. Mereka benar-benar tidak takut dosa. Bagas menarik napas panjang. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi justru itu keuntunganmu. Mereka sudah merasa aman. Artinya, saat kau muncul nanti, pukulannya akan jauh lebih telak. Aku memejamkan mata, membiarkan kata-katanya meresap. Pak, aku ingin melihat mereka langsung. Aku ingin tahu seperti apa wajah mereka ketika tidak sedang bersandiwara. Bagas sempat keberatan. Itu berbahaya. Kalau sampai mereka tahu. Tolong, Pak, potongku cepat. Aku tidak akan gegabah. Aku hanya ingin mengintip dari jauh. Aku butuh kekuatan untuk benar-benar percaya dengan mataku sendiri. Akhirnya Bagas setuju. Ia berjanji akan menemaniku begitu aku keluar dari rumah sakit. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Bayangan wajah Damar dan perempuan itu terus menghantui. Aku membayangkan mereka tertawa bersama, berbagi meja makan yang dulu sering kami duduki berdua. Membayangkan Damar memeluknya seperti dulu ia memelukku. Hatiku seperti dirobek-robek, tapi justru itulah yang membuatku semakin mantap. Keesokan harinya, aku mengurus kepindahan diam-diam dari rumah sakit. Dokter yang merawatku sempat kaget, tapi setelah melihat tekadku, ia hanya berpesan agar aku tidak memaksakan diri. Semua administrasi dicatat atas nama samaran, sehingga tidak ada catatan resmi bahwa aku pernah dirawat di sana. Seolah-olah aku memang sudah mati. Sinta yang mengantar sampai pintu keluar rumah sakit. Ia memelukku erat. Hati-hati ya, Bu. Jangan sampai mereka tahu. Saya percaya suatu hari nanti kebenaran akan berpihak pada Ibu. Aku menahan air mata. Doakan aku, Sinta. Aku akan kembali untuk menuntaskan semua ini. Bagas sudah menungguku di mobil tua miliknya. Tatapannya tegas, tapi ada juga rasa iba di matanya. Kau benar-benar kuat, Rin. Aku tidak yakin banyak perempuan bisa bertahan setelah apa yang kau alami. Aku tersenyum tipis, meski hatiku penuh luka. Aku tidak punya pilihan, Pak. Kalau aku menyerah, mereka yang menang. Perjalanan menuju kota membuat hatiku campur aduk. Setiap sudut jalan terasa asing, seakan aku sudah lama pergi. Padahal baru hitungan minggu sejak kecelakaan itu. Namun karena semua orang mengira aku sudah mati, rasanya aku seperti hantu yang kembali mengintip dunia. Bagas membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tempat aman yang bisa kujadikan persembunyian sementara. Di sana aku merasa sedikit lega. Tapi aku tahu, ini hanya persinggahan. Langkahku berikutnya adalah mengintai kehidupan Damar dan perempuan itu dengan mataku sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah kecil itu, memandangi perekam suara dan buku catatanku. Semua bukti sudah kusimpan rapi. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan kembali ke titik lemahku. Tidak ada lagi air mata sia-sia. Jika aku menangis, itu hanya untuk menguatkan tekad. Aku membayangkan momen ketika aku berdiri di depan mereka nanti, hidup-hidup, dengan bukti di tanganku. Bagaimana wajah Damar akan berubah pucat, bagaimana perempuan itu akan terperangah tak percaya. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku merasa ada secercah cahaya di ujung kegelapan yang menelanku. Malam pertama di rumah persembunyian Bagas terasa begitu asing. Dindingnya terbuat dari papan kayu tua, catnya sudah mengelupas, dan suara serangga malam terdengar jelas dari luar. Namun tempat ini jauh lebih aman dibanding rumah sakit. Tidak ada yang mengenalku di sini. Tidak ada yang tahu aku masih bernapas. Aku duduk di kasur tipis di pojok ruangan, menatap buku catatanku yang sudah penuh dengan tulisan. Setiap halaman berisi detail kecil tentang apa yang dilakukan Damar sebelum kecelakaan, percakapan yang mencurigakan, hingga isi rekaman yang berhasil kusimpan. Aku menuliskan ulang semua itu, seakan takut ingatanku mengkhianatiku. Bagas masuk membawa 2 cangkir teh panas. Kau harus tetap jernih, Rin. Jangan biarkan amarah membuatmu gegabah. Aku menerima cangkir itu dengan tangan bergetar. Aku tidak bisa berhenti memikirkan mereka. Pak, mereka hidup tenang di luar sana, sementara aku harus bersembunyi seperti penjahat. Justru itu keuntunganmu, jawab Bagas tegas. Mereka tidak akan waspada. Mereka pikir rencana mereka berhasil. Itu artinya kau bisa lebih leluasa mengamati. Aku menunduk, merasakan amarah bercampur sakit hati. Aku ingin melihat wajah mereka dari dekat. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi mereka ketika bersandiwara di depan orang banyak. Bagas menatapku lekat-lekat. Baik, tapi kau harus menyamar. Jangan pernah memperlihatkan wajahmu begitu saja. Aku akan siapkan perlengkapan sederhana. Beberapa hari berikutnya, kami mulai bergerak. Aku mengenakan wig pendek berwarna coklat, kacamata besar, dan pakaian sederhana yang tidak mencolok. Saat melihat diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali sosok itu. Seperti orang asing. Tapi mungkin itu yang terbaik. Bagas mengajakku ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Tempat Damar sering terlihat belakangan ini bersama perempuan itu. Kami duduk di sudut ruangan, cukup jauh agar tidak menarik perhatian,
tapi cukup jelas untuk melihat mereka. Dan benar saja. Damar masuk dengan perempuan itu di sisinya. Mereka berdua tampak serasi, seolah tidak ada luka apapun dalam hidup mereka. Damar menunduk sambil tersenyum, lalu menarikan kursi untuknya. Gestur yang dulu sering ia lakukan padaku, kini diberikan pada orang lain. Dadaku terasa sesak. Aku menggenggam meja erat-erat hingga jemariku memutih. Air mata hampir jatuh, tapi aku paksa bertahan. Aku tidak boleh lemah di depan mereka. Perempuan itu tertawa kecil, menyentuh lengan Damar dengan manja. Sementara Damar menatapnya dengan pandangan penuh kelembutan. Dunia seakan berhenti berputar bagiku. Bagas mencondongkan tubuh, berbisik lirih. Lihat baik-baik, Rin. Ini bukti hidup. Kau tidak sedang berhalusinasi. Mereka benar-benar menikmati hidup setelah menganggapmu mati. Aku mengangguk perlahan, meski tenggorokanku tercekat. Mereka bahkan terlihat lebih bahagia. Bagas menatapku serius. Dan itulah yang harus kita patahkan nanti. Kau tidak boleh hanya datang dengan emosi. Kau harus punya bukti yang bisa menjungkirbalikkan sandiwara ini di depan semua orang. Aku menatap ke arah mereka lagi. Kali ini lebih lama. Aku perhatikan setiap detail. Gelang di tangan perempuan itu, cincin yang melingkar di jari manisnya, bahkan tatapan mata penuh kemenangan yang sempat menyapu ruangan. Seakan dunia milik mereka berdua. Malam itu aku pulang ke rumah persembunyian dengan hati hancur. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lebih kuat. Karena kini aku tidak lagi hanya mendengar atau membayangkan. Aku sudah melihat sendiri dengan mataku. Di kamar kecil itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Mereka tidak lagi sekadar pengkhianat. Mereka adalah pembunuh yang berani berpesta di atas kuburanku. Aku akan kembali, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk menghancurkan semua kebohongan yang mereka bangun. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Lalu kupegang perekam suara erat-erat, mendengarkan ulang bukti yang selama ini kusimpan. Suara Damar dan perempuan itu masih terdengar jelas, menusuk, seolah-olah mereka duduk di sampingku. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Tapi kali ini, aku tersenyum di balik tangis. Karena aku tahu, setiap tetes air mata adalah pengingat bahwa aku masih hidup. Dan selama aku hidup, aku punya kesempatan untuk membuat mereka merasakan sakit yang berkali lipat dari apa yang kualami. Perlahan, saat langkahmu semakin dekat ke saat kebenaran harus diuapkan ke permukaan, ada beberapa benang merah yang melekat kuat pada seluruh perjalanan ini, bukan sebagai penutup, melainkan sebagai bekal saat kau melangkah ke depan. Yang pertama terasa paling pribadi, bahwa harga diri seorang perempuan bukan diukur dari seberapa lama ia bertahan menunggu atau seberapa pintar ia menutupi luka, melainkan dari kemauan untuk tidak membiarkan diri didefinisikan oleh kebohongan orang lain. Arini belajar bahwa merawat diri sendiri, fisik, pikiran, dan hati, adalah tindakan pemberdayaan, bukan tanda kelemahan. Bangkit dari keterpurukan adalah proses yang lembut sekaligus berani, butuh waktu, strategi, dan keberanian untuk meminta pertolongan. Perjalanan ini juga mengajarkan tentang kebenaran yang tak lekang oleh sandiwara. Kepalsuan bisa terlihat rapi di permukaan, bisa memikat simpati banyak orang, bahkan bisa mendapat penerimaan sosial. Namun bukti, sekeping suara, transaksi, foto, saksi, lah yang mematahkan sandiwaranya. Dari sini muncul pelajaran praktis. Jangan meremehkan kekuatan dokumentasi. Akumulasi fakta kecil yang tampak sepele bisa menjadi pondasi untuk menegakkan keadilan. Pembuktian membutuhkan ketenangan, perencanaan, dan orang-orang yang bisa dipercaya. Itulah yang membedakan balas yang cerdas dengan balas yang hanya membuat luka bertambah. Ada pula pelajaran tentang batas, bahwa cinta yang sehat tidak merendahkan, tidak mengancam, dan tidak merencanakan bahaya bagi yang dicintainya. Menetapkan batas bukan sekadar mengatakan, cukup. Itu juga tentang menyelamatkan diri, kadang dengan memilih pergi, kadang dengan menyusun rencana yang melindungi nyawa dan harga diri. Kesadaran ini memberi ruang untuk menetapkan prioritas, anak, keamanan, masa depan, tanpa terus-menerus mengorbankan martabat demi harapan yang tak pernah kembali. Kisahnya memunculkan paradoks keadilan. Balas bukan selalu tentang menghancurkan, melainkan tentang memperjuangkan kebenaran sehingga sistem yang salah bisa menindih yang bersalah.
Menghadirkan bukti di depan publik dan aparat bukanlah tindakan balas dendam semata, melainkan upaya memulihkan tatanan, supaya yang tidak bersalah tidak terus disakiti, dan supaya orang yang bersembunyi di balik topeng tidak lagi leluasa melakukan kejahatan yang sama pada orang lain. Dari sini muncul penghargaan pada proses hukum, pada saksi yang berani bicara, dan pada solidaritas mereka yang menegakkan kebenaran. Di sepanjang luka dan pengkhianatan, ada juga pelajaran lunak tentang belas kasih pada diri sendiri. Memilih untuk hidup setelah dikhianati bukan berarti harus membalas setiap hinaan. Terkadang kekuatan terbesar adalah memilih untuk tetap menjadi manusia yang utuh, melewati hari dengan martabat, merawat luka, dan memberi ruang bagi masa depan yang lebih aman. Belas kasih ini bukan kontradiksi dengan menuntut keadilan. Justru ia memberi dasar emosional agar proses menegakkan kebenaran tidak mengubahmu menjadi apa yang pernah menyakitimu. Terakhir, ada pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar sendiri. Bantuan datang dalam berbagai wujud. Sahabat yang setia, perawat yang berani, kenalan lama yang tak kenal lelah membantu, dan bukti-bukti kecil yang disimpan rapi. Mengakui keterbatasan dan membangun jaringan bukan tanda ketergantungan yang memalukan, melainkan strategi bertahan hidup dan upaya kolektif untuk menegakkan hak.